artian apa ya? Ya enak aja, nggak bisa dijelasin gitu, kalian ke Jogja aja deh yang keluar Jogja. Kan aku event hunter gitu lah, biar bisa nyari makan malam. Pernah ada satu project yang itu intinya keberlanjutan hampir setahun sampai itu nggak rilis gitu. Halo, selamat datang kembali di Hack Lab Podcast bersama saya Andi Panca. Oke, ini adalah Hack Lab dari podcast yang akan menghadirkan orang-orang pro, orang-orang keren lah di bidang IT atau teknologi yang harapannya Mas ini nanti kita bisa belajar bareng, teman-teman rockstar seni panggilannya bisa belajar bareng. Saya pun di sini pengennya juga bisa belajar. Siap. Oke. Untuk narasumber kali ini kita kedatangan seorang lead designer dari T-Lab yaitu Mas Devi Krisdiansyah. Hai teman-teman, siapa ya panggilannya? Rockstar. Teman-teman Rockstar, salam kenal. Nama saya Devi Krisdiansyah, tapi biasanya dipanggil Agil. Jangan tanya kenapa, karena bisa habis 1 SKS, Mas. Nanti saya tanyakan kenapa. Ini banyak yang nanya kenapa bisa jadi Agil sih dari Devi gitu. Oke. Jadi aku manggilnya apa nih? Mas? Agil aja biar umum. Oke, udah umum. Jadi nama brandingnya Agil. Agil. Oke, Mas, kalau nggak salah sebelum ini tanggal berapa ya? Berapa hari yang lalu tuh juga ngisi di UXID juga. Iya, kemarin T-Lab sama UXID Jogja kolaborasi ngadain event terkait handoff dari desain ke UI prototype yang HTML CSS-nya gitu. Jadi gimana kolaborasi antara desainer sama developer biar desain itu tuh sesuai dengan website yang dibuat itu tuh sesuai dengan desain yang dikerjakan oleh web designer atau UI designer gitu. Karena kan banyak yang banyak isu-isu atau hal-hal negatif terkait ini web desainnya nggak bisa di-develop gitu. Ini desainnya kok kayak gini gitu. Ini gimana ngedevelopnya. Tapi kan kalau dikomunikasikan dua belah pihak ya dengan komunikasi dengan baik ya pasti bisa di-develop gitu. Kemarin juga ada demonya kok dari desain yang kata orang nggak bisa di-develop gitu. Tapi didemoin bisa di-develop lah intinya kayak gitu. Oke, siap. Kebetulan sebenarnya episode sebelum ini kita juga ngobrolin sama Mas Rian juga dari UXID. Oh iya, Mas Rian. Oke, mungkin sebelum nanti kita kulik gimana ceritanya Mas Devi, Mas Agil ini jadi lead designer di T-Lab. Mungkin aku mau tarik dulu Mas gimana journey-nya dari Mas Agil ini, mungkin dari kuliah aja kali ya. Sebenarnya aku malah mulai menemukan passionku di SMK. Iya. SMK-nya apa? Aku dulu SMK multimedia. Oke. Jadi dulu tertarik dengan langsung ke web itu tuh ada mata pelajaran web design. Oh, udah ada? Udah ada dulu tahun berapa ya? 2011-an lah. Nah itu tuh orang-orang pada temen lainnya di sekolah tuh pada males gitu karena harus ngoding gitu. Tapi aku seneng gitu. Kenapa ini ngoding kayak gini gitu kan? Outputnya jadi bisa kayak gini gitu. Jadi, ini menarik sekali gitu. Kita bisa dari yang ditulis jadi bentuk visual kayak gitu sih. Nah itu benchmarknya atau titik istilahnya jadi interest ke IT. Interest ke web design dulu kan di saat itu. Jadi aku mulai dari sana udah decide buat aku harus fokus di web design gitu. Oh gitu. Berarti emang kenalnya di SMK ini atau emang bahkan sebelum itu mungkin udah otak-atik komputer kah atau? Enggak, aku malah baru otak-atik komputer pas SMK. Oh, SMK ini? Iya. Oke. Dan terus akhirnya lanjut kuliah. Itu kuliahnya di IT juga? Kuliah di IT, jadi journey-nya gini. Dulu aku lulus SMK tahun 2012, langsung kerja. Oh,
Oke. Jadi 2012 tuh kerja dulu di Bandung selama beberapa bulan. Apa itu berhubungan dengan Web design. Oke. Jadi SMK tertarik di web design karena aku intens gitu sama guru web desainku. Jadi udah kayak saudara lah. Oh. Di luar jam sekolah tuh aku tetap sama beliau. Gitu. Terima kasih Pak Muji. Namanya Pak Mujiasi. Pak Mujiasi. Kalau nggak ada dia mungkin aku nggak akan sampai di sini sih sekarang. Tapi saya jadi murid durhaka karena jarang menemui beliau. Beliau rumahnya di mana, Mas? Dia di Bandung sekarang. Di Bandung. Mas dari mana sih? Aku aslinya Bandung. Jadi beliau tuh asli Jogja, Pak Muji itu. Oh, malah dari Jogja. Pak Muji itu dari Jogja. Melanjutkan hidup di Bandung. Nah, aku hidup dulu di Bandung. Sekarang hidup di Jogja gitu. Makanya jarang ketemu, malah udah lama banget nggak ketemu. Nah, jadi di SMA intinya aku bareng beliau tuh sekitar 2 tahun ya. Jadi intinya aku bisa siap kerja tuh karena bantuan beliau gitu. Nah, aku kerja di Bandung dulu beberapa bulan, 4 bulan, terus ada lowongan di Jogja. Coba ngelamar. Iseng aja sih ngelamarnya. Tapi intinya dari keisengan itu akhirnya aku bisa masuk T-Lab. Jadi aku dari T-Lab itu dari dulu sampai sekarang. Oh, dari 2012 sampai sekarang. Berarti setelah dari yang Bandung itu tadi langsung ke Jogja di T-Lab. Oh, oke. Gitu. Oh, dari Bandung ke Jogja ya. Wah, keren sih. Kalau dulu ini nih. Kalau waktu SMK itu tahun berapa? Aku masuk 2009, keluar 2012. Kalau ekosistemnya di sana buat belajar, kan tadi mungkin di teman-temannya Mas agak kurang interest. Kalau ekosistemnya di sana gimana buat belajar itunya, dapat nggak selain dari Bapak tadi? Enggak, jadi di guruku itu yang aku dapat tentang dunia web itu tuh sama beliau. Jadi kalau di lingkupan sekolah kan general ya. Jadi semua mata pelajaran yang terkait dengan multimedia diajarin. Tapi untuk tertarikanku di multimedia ya ada gitu di kurikulumnya. Cuman nggak ya general doang gitu, nggak fokus banget gitu. Nah, untuk bisa fokus banget aku ikut ke guruku latihan, belajar kayak gitu. Nah, kalau komunitas-komunitas di sana? Kalau di Bandung saya nggak tahu ya dulu kayak gimana, tapi karena dulu zaman SMK saya cuman fokus main doang. Jadi belajarnya pas sama beliau doang. Jadi aku nggak tahu ada komunitas atau enggak sih dulu. Karena gitu. Oke, setelah itu berarti setelah apply ke T-Lab akhirnya pindahlah ke Jogja. Iya, ke Jogja 2012. Baru masuk kuliah tahun 2014 kayak gitu. Oke. Gimana Mas di Jogja? Di Jogja ini asik sih, santai banget. Santai banget sih. Maksudnya santai itu dalam artian ya enak aja, nggak bisa dijelasin gitu. Kalian ke Jogja aja deh ya. Jogja. Coba deh nanti rasain gimana nyamannya hidup di Jogja. Oke. Nyaman ya intinya. Iya, intinya udah nyaman ya. Kalau udah nyaman ya gimana lagi ya? Gitu loh. Maksudnya kan ada beberapa tiap orang kan beda-beda ya. Itunya apa sih istilahnya? Patokan istilahnya? Patokan hidupnya lah. Jadi kalau menurutku kalian mau nyaman, salah satunya bisa jadi opsi di Jogja. Oke. Terus akhirnya ceritanya bisa jadi lead design di T-Lab itu gimana Mas? Iya, karena udah kerja lama ya di T-Lab sekitar berapa tahun berarti? 9 atau 8 tahun dari 2012. Lama ya? Iya, jadi awalnya emang dari web designer gitu. Karena kebutuhan kantor makin luas, jadi saya dijadiin lead designer yang masih ngurus terkait proses development di development sama branding. Okay. Jadi aku ngurusin di T-Lab itu sekarang fokusnya untuk ngurus kebutuhan branding internal sama eksternal, sama beberapa urusan project terkait user interface, sama front end development. Jadi aku kerjanya ngawasin proses desain sama proses branding. Kadang ngedesain juga, kadang masih ngoding juga kayak gitu. Oke, siap. Karena sebenarnya beberapa episode terakhir ini kita tuh kayak sering ngebahas soal komunitas dan melakukan riset dan dengar cerita dari orang-orang sekitar saya. Ini Mas Agil ini cukup aktif. Iya, lumayan. Di JJJS.
Jogja JS. Jogja JS. Iya. Itu gimana ceritanya? Berarti setelah dari Bandung tadi lah ya, dari Bandung ke Jogja, pas apa ini akhirnya join Jogja JS? Jadi join Jogja JS ya karena tuntutan harus belajar terus ya. Dulu tuh pertama ngikutin event-event itu aku lupa lah. Pokoknya hingga akhirnya aku event hunter gitu lah, biar bisa nyari makan malam. Oh iya. Enggak, biar nyari kenalan gitu lah. Networking. Jadi ada kebetulan event namanya Jogja JS. Dulu kalau nggak salah yang nayangin itu Mas Jegu yang pertama kali. Jadi aku nggak tahu itu namanya Jogja JS atau belum, tapi aku kenal Mas Jegu tuh dulu eventnya pas dia kerja di Kiskas ngadain event tentang Angular gitu. Angular atau apa ya? Iya Angular kalau nggak salah. Angular atau Bower ya, aku lupa. Pokoknya itulah. Nah di sana aku mulai tertarik gitu di JS karena JS ku lemah kan. Aku jagonya bukan jago sih, lebih bisa untuk styling gitu, styling CSS. Insya Allah khatam lah. Iya. Pasti lah. Pasti itu Mas. Nah di sana JS-nya aku belajar itu sama Jegu, terus sama event-event lain. Nggak tahu kenapa hingga akhirnya aku bisa ngurus Jogja JS. Karena aku aktif di Jogja JS, bukan aktif di Jogja JS, aktif di komunitas. Jogja JS itu dulu sempat vakum lama gitu. Nah baru ada obrolan antara aku, Mas Jegu sama Mas Mul, ayo kita mulai lagi event buat Jogja JS gitu. Nah akhirnya di sana kita mulai fokus lagi ngembangin event Jogja JS biar makin engage sama teman-teman yang butuh informasi tentang JS gitu di Jogja gitu. Nah aku lupa tahunnya kapan gitu. Jadi dari awal kita mulai itu Jogja JS ke-11 atau 12 ya, lupa aku. Itu yang ngisi Mas Danca sama Mas Faiz. Nah itu awal mula Jogja JS berjalan lancar lagi. Berarti yang sampai ke 10 atau 11 tadi vakum terus mulai lagi. Nah itu aktif lagi, kita hampir tiap bulan ngadain event. Tapi pas ada pandemi. Kita nyoba online, tapi setelah nge-review bareng-bareng gitu, ternyata kurang efektif. Kita vakum dulu aja gitu. Karena dulu kan fokusnya Jogja JS kan ngebantu teman-teman ya biar saling terhubung gitu. Nah kalau pas pandemi itu tuh kayak tidak terhubung meskipun hadir gitu. Jadi kan biasanya kalau kita ikut event itu yang dicari itu pertama ilmunya kan, kedua tuh kesempatan untuk bertemu orang lain gitu, networking gitu. Nah karena komunitas saya bisa ketemu banyak orang juga gitu. Habis networkingnya yang paling menurutku lebih sama pentingnya dengan materi dari tiap event itu tuh. Networkingnya tuh aku bisa ketemu teman-teman komunitas lain, terus dari perusahaan lain dan kenalan-kenalan yang hingga akhirnya membantu saya secara kerjaan ataupun secara pengalaman dan ilmunya itu keren banget tuh kalau networking tuh. Jadi kalau buat aku pribadi sih emang komunitas itu menurutku penting sih Mas. Iya. Kalau menurut Mas sendiri ini gimana nih? Kalau kan kenapa mau ngurusin? Emang seberapa penting sih menurut Mas ini komunitas buat kita ini anak-anak IT yang pengen belajar gitu? Kalau menurutku penting banget ya. Jadi komunitas itu tuh bisa membantu kalian belajar soft skill gimana kerjasama dengan tim kayak gitu kan, gimana biar bisa komunikasi juga, belajar komunikasi dan komunikasi sama kerjasama itu yang penting di komunitas. Sama bonusnya privilege itu privilege dari networking itu. Mungkin aku bisa cerita ya satu pengalaman teman saya ya. Jadi aku kenal dia di kampus gitu kan. Terus aku ajak dia ke komunitas. Nah, di komunitas ini tuh dia dapat kesempatan untuk kerja di mana. Jadi dia tuh dari habis berkomunitas tuh dia bisa kerja di sini terus ke sini lagi ke sana gitu. Sudah bekerjaan, guys. Iya, karena
Intinya bisa lewat orang dalam tuh salah satunya ngelewatin komunitas dulu kalau menurutku. Karena komunitas tuh ya kita bisa tahu ya atau apa ya, umumnya kan saling menguntungkan ya antara pemateri, komunitas, kemudian ke pemateri kan bisa jadi dari apa agensi atau corporate dan lain-lain yang membutuhkan talent. Oh iya, bisa cari talent di situ cari juga talent ya. juga komunitas itu. Banyak kok kisah-kisah sukses dari komunitas gitu. Dan saya juga banyak kenal orang-orang yang menurut saya jago banget, yang dari dulunya itu saya ngefans ke dia, jadi bisa ngobrol bareng, itu karena di komunitas gitu. Jadi teman bisa ngobrol bareng gitu ya. Kayak gitu sama. Ya salah satunya contoh aku tuh ngefans gitu ke Mas Putra. Dia sudah tidak bersosial media sekarang. Ini aku dulu ngefans ya sama dia. Dia kan istilahnya oke lah gitu namanya dia di komunitas gitu dulu. Wah, gimana nih orang kok keren banget gitu. Suatu saat dipertemukan gitu di sama intinya karena komunitas saya dipertemukan sama dia hingga akhirnya bisa ngobrol bareng gitu. Jadi kayak teman sekarang curhat-curhatan gitu. Mungkin nanti bisa proyekan bareng gitu. Wah, kalau proyekan bareng banyak banget tuh di komunitas serius. Jadi project freelance dan lain-lain tuh kita lewat komunitas bisa tahu bisa apa yang ngejual diri kita, ngejual nama kita, ngejual diri gitu kan. Di komunitas pasti cepet lah, kenceng lah pasarnya gitu. Oke. Iya, salah satunya komunitas gitu. Oke. Kalau ini Jogja ini kan bisa dibilang kayak kota pelajar gitu. Dan aku pribadi kan di sini juga ngerasa sangat bersyukur banget karena kuliah di sini dan ternyata komunitas itu banyak banget kayak hampir setiap hari itu tetap ada event gitu. Dan kalau menurut Mas ini gimana nih ekosistem komunitas di Jogja sendiri gitu? Wah, komunitasnya tuh banyak banget ya. Jadi Jogja tuh ada komunitas yang pendidikan sama yang di luar pendidikan tuh pasti ada gitu. Jadi kalau teman-teman pengen fokus ke satu bidang, contohnya kita lingkup kecil aja ya. Misalnya kita mau fokus ke bidang IT gitu. Atau kita mau fokus di front end atau di UI gitu kan. Karena saya di Jogja JS mungkin ke front end gitu ya. Nah teman-teman misalnya yang masih kuliah, fresh grade atau mau lulus, kalau teman-teman udah emang fokus pengen di front end, ya udah kalian tekunin di kuliah kalian, terus nyari orang di komunitas gitu. Kenapa nyari orang di komunitas? Biasanya case-case tertentu dalam front end tuh orang komunitas bisa ngasih reference solusi yang teman-teman dapatkan atau teman-teman punya masalah. Di komunitas tuh insya Allah bisa kebantu. Bisa dapat solusinya banget di komunitas tuh. Malah bisa dapat mentor gitu. Nah bener, buah mentor tuh penting banget juga tuh. Saya juga di komunitas dapat mentor. Penting mentor guys. Bener-bener tadi kalau misal ada problem gitu, misal kerjaan ada project apa gitu, coba bawa ke komunitas, siapa tuh dapat solusinya kan. Tapi dengan pertanyaan dan yang benar ya. Jadi jangan nanya aku bingung nih, langsung tanya komunitas, jangan kayak gitu. Tapi harus kita udah nyari tahu dulu bener, cara nangannya. Kalau nggak ketemu, terus tetap nyari referensi, nggak mentok, baru nanyain ke komunitas problemnya apa, solusi yang pengen kalian dapat tuh apa. Jadi jangan nanya terus berharap ada jawaban, jangan. Tapi harus kita research dulu nggak sih Mas? Jadi harus banget gitu. Jangan kita nanya tapi kosong, nanti kita diajak ngomong apa gitu enggak, jangan gitu bisa. juga. Kayak gitu. Jadi harus detail dulu gitu untuk menanyakan di komunitas itu. Oke. Mungkin kalau teman-teman pengen aktif di Jogja JS, langsung aja gitu ke grup Telegramnya Jogja JS gitu. Langsung aja, Mas ayo kita ngadain event, ayo. Jadi aku cerita sedikit tentang Jogja JS ya. Jadi Jogja JS itu bukan harus pengurus yang sekarang yang ngadain event. Tapi kalau teman-teman punya referensi atau pengen ngadain event, ya ayo aja gitu, kayak gitu. Jadi kita ngebantu nge-support. Karena aku di Jogja JS itu jadi di Jogja JS itu nggak ada jabatan gitu. Oke. Jadi siapa yang bisa berkontribusi ya ayo aja gitu, kayak gitu sih. Aku mungkin jabatanku di Jogja JS tim hore aja. Tim hore. Ngeramein doang. Oke, siap.
Mungkin sekalian nih Mas, buat teman-teman kan sekarang Mas jadi lead designer gitu kan. Mungkin buat teman-teman yang baru mulai interest di desain gitu, mungkin bisa dikasih tips triknya biar lancar untuk mencari pekerjaan. Gitu. Oke, kalau menurutku ya, aku lead designer di T-Lab itu bukan cuman fokus ke desain ya. Tadi kan udah diceritain gitu. Tapi aku emang ada basic desain karena aku basicnya web design gitu. Nah kalau teman-teman pengen fokus di web design lah ya, karena mungkin aku bisa mengatakan aku bisa ahli di web design gitu. Ya teman-teman harus banyak latihan aja sih, latihan sama latihan, nyari mentor itu yang paling penting. Kayak gitu sih. Ya latihan sih yang penting, praktek gitu. Teori itu banyak banget gitu. Percuma kalau belajar teori nggak dipraktekin juga sama. Iya. Karena mungkin gini ya, UX tuh banyak teorinya, jadi kita banyak referensinya. Kalau UI itu teorinya ada juga, tapi kita bisa jago itu tuh dengan lebih banyak praktik gitu. Kalau UI, kalau menurutku ya, karena user interface tuh harus dilatih terus sih. Karena UX kan kenapa harus bisa kayak gini, bisa gini, karena ada teorinya gitu. Harus kayak gini. Kalau UI, kenapa warnanya ini atau kenapa font size-nya segini gini. Nah itu kan harus praktik gitu, harus bisa selaras itu ya praktik gitu menurutku. Dan saya juga masih belajar sampai sekarang. Oke, mungkin setelah tadi cerita kayak gitu, mungkin boleh Mas diceritain apa ya? Mungkin kayak something kegagalan, baik itu di dunia IT atau tech sekarang yang Mas gelutin, atau boleh kegagalan apa mungkin dalam hidup Mas, mungkin bisa di-sharing ke teman-teman dan gimana Mas survive masalah itu. Gagal. Proses belajar gagal tuh banyak ya kalau di kerjaan ya, kalau misalnya. Kadang ada beberapa project yang nggak bisa aku handle gitu. Itu pernah ada satu project yang itu intinya keberlanjutan hampir setahun sampai itu nggak rilis gitu. Mungkin menurutku itu gagal. Pertama karena komunikasinya mungkin kurang ya. Terus faktor bisnis juga mungkin ya. Hingga ya dari sana kami ya di T-Lab tuh berbenah gitu biar nggak terjadi hal seperti ini lagi, dan alhamdulillahnya setelah itu mungkin pelajaran terakhir ya, karena setelah itu semua project hampir lancar, nggak ada yang nggak rilis karena itu kita hampir setahun tuh ngerjain gitu. Tapi akhirnya nggak rilis gitu. Ya banyak faktor X gitu kan. Nah di sana kita belajar ya mungkin setahun itu tuh mungkin kita rugi ya dalam istilah duit ya. Tapi kita ngedapetin belajar gimana komunikasi sama klien, terus dapat pelajaran something gitu. Iya, pasti ada bisnis, ngelola tim, ngelola waktu, manajemen waktu kayak gitu. Masalah gitu. Itu sih dalam kerjaan ya. Kalau dalam apalagi kegagalan, aku tuh selalu santai aja sih. Santai aja. Gagal, mungkin gagal kuliah belum lulus tepat waktu aja sih kayak gitu. Tapi santai aja. Ya jangan bahas itu Mas, saya juga belum lulus. Oke, sip. Mungkin terakhir nih apa nih plan ke depan dari Masnya, apa ya, plan ke depan, rencana ke depan mungkin yang bisa kita tunggu dari Mas? Oke. Rencana kita kalau aku pribadi ya, ambisi pribadi karena sudah lama di Jogja juga. Pengennya sih rencana mau bangun studio desain, bikin studio desain, tapi yang value propositionnya beda sama yang lain sih, karena kita target marketnya beda sama yang lain, tapi rencana kita mau ke sana sih, mau bikin studio desain, karena di T-Lab kan service utamanya software development, desain tuh masih nge-support development. Nah kita pengen nyoba dari ambisi aku sendiri ya, pengen kita tuh di T-Lab ada service desain sendiri gitu. Desainnya fokusnya di user experience sama user interface, research dan yang berhubungan dengan desain, service desain, consultant desain gitu. Nah kita lagi belajar dengan beberapa studio desain juga gitu. Kemarin aku
soan atau apa nyari ilmu ke beberapa studi desain yang ada di Jogja yang udah lumayan gede-gede kayak gitu. Oke, sip, mantap. Kita doakan semoga plan kedepannya Mas Agil bisa tercapai. Kita Iya. doakan bersama-sama gitu. Oke, Sip, thank you banget Mas Agil udah sharing Sama-sama. ceritanya hari ini. Semoga teman-teman Teman-teman Rockstar ya? Rockstar. Teman-teman Rockstar. Jangan lupa kalau misal tertarik gabung di Jogja JS, tadi ada Telegramnya ya. Telegram, Instagram, LinkedIn, LinkedIn, Jogja JS semua. Jogja JS semua. Kalau teman-teman punya rezeki lebih bisa nyawer di Saweria. Woi. Jogja JS. Oke, siap. Terima kasih juga buat teman-teman Rockstar semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa juga buat kepoin selain sosial media Jogja JS, kepoin juga sosial media kita di hacklab.rocks, di Instagram, terus di YouTube. Tonton videonya di YouTube, udah banyak episode sebelumnya kita bahas dari berbagai sudut pandang. Terus jangan lupa cek di website kita juga di hacklab.rocks karena bakal ada event-event keren lainnya. Mantap. Kalau misal ada request narasumber bisa drop di kolom komentar di bawah. Karena kita upload di YouTube, jangan lupa like, komen, subscribe, sama share. Oh iya benar, sama share. Oke, thank you buat hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you.